Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang begitu bersemangat dan sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Simanjuntak. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang penglihatan Nabi Zakaria dari Zakaria pasal yang ketiga, yaitu penglihatan keempat, dan juga tentang imam besar Yosua. Ini merupakan seri penglihatan profetik atau kenabian akan janji pengharapan kepada bangsa yang baru saja kembali dari pembuangan Babilonia. Jadi ini janji pemulihan. Dalam Zakaria pasal yang ketiga ini kita akan membahas penglihatan tentang imam besar Yosua, dan di sini ada figur si setan, yaitu musuh, Satan, adversary, musuh, yaitu si iblis yang menjadi musuh utama dan pendakwa kita. Dan dia selalu mendakwa kita dengan memakai dosa, kesalahan, dan menaruh perasaan bersalah dan tidak layak di dalam pikiran kita orang percaya. Nah, bagaimana dalam penglihatan ini Tuhan memulihkan seorang figur, yaitu seorang imam besar yang didakwa oleh si jahat. Dan bagaimana itu bisa dipulihkan untuk menjadi satu pelayanan yang mulia. Hal yang sama kita ini dipulihkan Tuhan dari kehidupan yang berdosa menjadi imamat, yaitu imam-imam rajani, imam-imam kerajaan Allah. Hari ini saya percaya ada kabar baik kepada kita. Kristus yang menjadi pembela kita berdiri di hadapan pendakwa itu dan membela kita, menguduskan kita. Dan biarlah sewaktu kita siapkan hati kita di dalam penyembahan, di dalam doa kita, biarlah Kristus menyatakan dirinya, menyatakan pengorbanannya, menyatakan kepada kita betapa kita ingin dikuduskan senantiasa olehnya. Ini adalah panggilan hidup kita untuk hidup dalam kekudusan Allah. Kami bersyukur Bapa, Kristus yang adalah pembela kami, Kristus yang telah mencurahkan darahnya, memberikan kepada kami penyucian. Karena firman-Mu berkata tanpa penumpahan darah tidak ada pengudusan. Terima kasih Engkau memanggil kami berdiri dengan sebuah keberanian. Di dalam Kristus tidak ada lagi penuduhan. Kami berdiri dengan kasih karunia-Mu, di atas pengorbanan-Mu, di atas Injil-Mu kami tertanam Tuhan. Oh, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mari sembah Dia saudara. Datanglah kepada Dia. Lihat Yesus yang menguduskan-Mu dengan firman-Nya pada hari ini. Haleluya. Thank you Lord. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi
Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Darah yang memulihkan hidup kami Tuhan. melingkupi Oh Yesus. Terima kasih Tuhan, Allah yang kudus. Amin Yesus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaiblah Kau Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang ada kemenangan. Nama yang beri
terpujilah Engkau Yesus. Imam besar kami yang telah menang. Oh, namamu adalah Yeshua. Engkaulah Allah keselamatan kami. Imam besar di mana Allah adalah keselamatan kami. Kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu. Dan biarlah pada hari ini juga karya itu akan kami lihat di dalam penjelasan firman-Mu ini. Engkau yang menguduskan dan menahirkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat sekalian, Sakaria pasal yang ketiga itu dimulai dengan satu penglihatan tentang proses pengadilan di Dewan Surgawi ya, di Mahkamah Surgawi, di mana di situ imam besar Yosua berdiri di depan pengadilan dengan pakaian yang kotor untuk diadili oleh musuh. Di dalam bahasa Ibrani dipakai kata Satan, dipakai istilah Satan. Di terjemahan bahasa Inggris NIV dipakai istilah musuh, the adversary. Tetapi kalau di terjemahan kita dipakai iblis. Jadi sama saudara ya. Di tengah-tengah penghakiman dakwaan daripada si setan, Tuhan menghentikan proses pengadilan dengan menegur si musuh itu dan menjelaskan keadaan daripada imam besar. Dengan dukungan Tuhan, yaitu malaikat Tuhan yang mengawasi pengadilan, dia memulihkan kondisi daripada imam besar. Lalu bahkan memerintahkan pembantu-pembantunya untuk menanggalkan pakaian kotor daripada imam besar Yosua. Mengganti dengan jubah yang baru, jubah yang tahir, jubah yang murni, yang dikenal sebagai pakaian perayaan imam besar. Lalu kemudian malaikat menafsirkan tindakan pakaian itu sebagai penghapus rasa bersalah. Lalu kemudian Nabi Sakaria menyela ketika malaikat itu menjelaskan. Dan dikatakan kalau begitu ya taruhlah sorban itu atau turban yang ditempatkan di kepala imam besar. Lalu kemudian malaikat menyampaikan pesan kepada imam besar. Jadi kalau turban itu adalah juga bagian dari perlengkapan seorang imam besar. Nah kalau kita melihat pesan yang disampaikan, pertama ini pesan melihat kepada masa kini yaitu saat itu. Di mana diberikan tugas kepada imam besar Yosua untuk sungguh-sungguh dia menjalankan, memenuhi kewajiban tugas-tugasnya sebagai imam besar di bait suci yang nantinya dipulihkan. Jadi di sini pemenuhan tugas-tugas itu menghasilkan apa? Tugas seorang imam salah satunya selain berdoa juga adalah penyediaan firman kenabian. Jadi dia harus membawa firman. Kemudian malaikat itu juga memberi pesan yang terkait dengan masa depan. Jadi bukan pada saat itu saja tapi juga kepada apa yang akan datang. Tentang penetapan atau pengukuhan para imam yang ada di bait suci yang telah dipulihkan itu. Dan ini menjadi sebuah era baru di dalam sejarah penebusan. Di mana dikatakan nanti seorang penguasa keturunan Daud yang bernama Semach. Di terjemahan bahasa Inggris NIV diterjemahkan Semach itu sebagai cabang. Dikatakan cabang yang datang dari keturunan Daud menghapuskan kesalahan negeri ini. Nah saudara-saudara, ini merupakan sebuah gambaran apa yang akan dilakukan oleh Mesias untuk menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa mereka. Bahkan dikatakan, aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari. Kapan itu saudara? Itu digenapi nanti dalam Yesus Kristus ketika dia di dalam penyalipannya. Lalu dia katakan, Bapa ampunilah mereka. Lalu ketika dia katakan sudah selesai. Pada hari itu selesailah semua persoalan dosa manusia
Dan jawabannya adalah Yesus Kristus. Baik itu dosa di masa lalu maupun dosa yang akan datang. Semua itu diselesaikan karena penghakiman Allah akhirnya dituntaskan, dipenuhi, digenapi, dipuaskan keadilan Allah itu di dalam pengorbanan Kristus Yesus. Kalau pada masa perjanjian lama, periode kemakmuran itu digambarkan di dalam periode kemakmuran Raja Salomo. Tetapi di dalam perjanjian baru kita tahu ini adalah berbicara tentang Kristus. Di dalam ayat yang ketujuh, perintah Imam Besar Yosua dari Allah adalah, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalanku dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Dan aku akan memberi engkau tempat di antara mereka yang melayani di sini. Jadi ada dua perintah yang ditujukan kepada Imam Besar Yosua. Satu, hiduplah menurut jalanku. Yakni ini suatu istilah umum untuk seseorang itu hidup dalam kesetiaan perjanjian kepada Yahweh, kepada Allah. Yang dinyatakan lewat ketaatan melakukan seluruh firman Tuhan yang ada di dalam Torah. Kita tahu Torah itu bukan hukum, tetapi Torah adalah instruksi. Direction itu arti kata Torah. Directions, instructions, teaching. Ajaran, nasihat, arahan, petunjuk. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 6. Jadi hendaklah engkau berjalan. Jalan yang kita pilih adalah jalan untuk mentaati firman Tuhan. Jadi Tuhan mau kita hidup menurut jalan-jalan Tuhan, artinya kita mentaati, memegang perjanjian Allah dengan mentaati firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, perintah kepada Imam Besar Yosua adalah, lakukanlah tugas kewajiban yang kuberikan. Ini merujuk kepada kesetiaan umum kepada Taurat, seperti dalam Imamat 18 ayat 30, tetapi juga di dalam konteks keimamatan atau para imam-imam, ini merujuk kepada pelayanan yang dilakukan oleh seorang imam. Lakukanlah tugas keimamatanmu. Nah, kita tahu tugas imam itu apa? Berdoa, membawa persembahan, membawa kurban, membawa pendamaian. Nah, saudara-saudara, gambaran ini kemudian kita tahu Imam Besar Yosua di dalam perjanjian baru itulah Yesus Kristus. Bahkan tidak kebetulan kalau namanya sama. Yesus itu nama Yunani yang di dalam bahasa Ibraninya adalah Yeshua. Yeshua, dari situ kita dapat kata Yahweh adalah keselamatan. Jadi Yesus adalah imam besar menurut jalur Melkisedek. Di dalam Ibrani pasal yang keempat, Ibrani pasal yang ke-10, dialah imam besar kita yang telah mengalami semua ujian-ujian dan pencobaan, tetapi dia tidak berdosa. Dia telah melewati seluruh kesengsaraan, penderitaan, bahkan maut, kematian. Dan dia tidak berdosa. Karena itulah dia menjadi perantara kita. Dialah satu-satunya perantara kita. Dialah penggenapan doa kita. Kalau kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perantara kita untuk menjadi jembatan kepada Allah hanyalah karya Kristus di kayu salib. Injil yang diberitakan oleh Kristus itulah Injil keselamatan kita. Dialah jalan menuju kepada Bapa. Tidak ada perantara lain. Bahkan hamba-hamba Tuhan bukan perantara doa saudara. Mereka juga sama. Imam yang datang kepada Kristus. Apa yang kita bisa pelajari di sini tentang penglihatan itu? Ini adalah fondasi dari anugerah Allah. Kebenaran di dalam Sakaria 3 itu bicara tentang kuasa kasih karunia, anugerah Allah. Karena
dimulai dengan adanya pembasuhan. Jadi kita tahu ya, iblis mendakwa, lalu dakwaan itu dibatalkan. Kalau dalam perjanjian baru dakwaan itu dipenuhi oleh Yesus Kristus. Di mana dia di kayu salib itu dia seluruh jubahnya itu, seluruh hidupnya itu adalah seperti kekotoran kita. Seluruh kenajisan kita ditimpakan kepada tubuhnya. Lalu kemudian ketika dia bangkit dengan jubah yang berkilau-kilauan itu di kuburan yang disaksikan oleh para wanita-wanita. Dengan tubuh yang, dengan jubah yang berkilau. Dia tidak lagi hidup dengan kain kafannya yang penuh dengan lusuh, kain peluh itu. Tapi dia memiliki jubah yang baru, kudus. Dan ini bicara mengenai penyediaan penebusan untuk akses kepada hadirat Allah yang kudus. Kepada semua orang hanya di dalam Kristus Yesus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang menjadi nama keselamatan. Yang padanya kita bisa berharap. Jadi kepada orang Kristen, kita sebenarnya sedang menghadapi satu tantangan besar. Dan bahkan bisa membawa kepada bahaya. Yaitu apa? Di mana kita kehilangan pandangan tentang kasih karunia Allah itu di dalam perjalanan rohani kita. Pada waktu kita melihat orang baru bertobat ya, wah kita senang lihat dia apa? Semangat, bersuka cita, wah baca Alkitab, menyembah Tuhan. Kayaknya dia punya energi itu berlebih-lebihan. Atau saudara lah waktu kita bertobat ya, wah kita tahu kenapa? Aduh terima kasih Tuhan ya, aku tahu bahwa aku ini sebenarnya harusnya binasa. Tapi kemudian aku telah diselamatkan, ada satu semangat baru. Tetapi sayangnya, waktu kita lihat orang ini berjalan makin lama di dalam Tuhan, kok kayaknya makin jaim. Nanti ibadah, gak mau lagi tepuk tangan, gak mau lagi ngangkat tangan. Mesti diperintah untuk bangkit berdiri. Gak ada lagi satu inisiatif, kegairahan, malu. Nanti keringetnya bikin make up blobor. Akhirnya kita lebih mementingkan penampilan kita, atau akhirnya kita dipaksa hanya karena kita merasa saya sudah dewasa. Saya nggak lebih seperti kamu lagi yang loncat-loncat kalau nyembah Tuhan. Saudara-saudara, ini bahayanya. Di satu sisi, iblis datang memberikan ajaran palsu yang membuat anugerah Allah itu tersia-siakan dengan cara membuat orang yang menerima kasih karunia itu hidup di dalam dosa terus-menerus dengan alasan dia sudah diselamatkan. Sekali selamat tetap selamat walaupun terus-menerus tidak ada upaya pengudusan. Di sisi lain, ini orang yang makin lama kok jadi makin kaku. Kok makin tidak ada kehidupan? Alasannya saya sudah dewasa. Saya sudah tidak lagi hidup dengan kasih karunia kayak gitu. Saudara-saudara, sementara di Alkitab kita harus tahu bahwa kasih karunia itu dan pengudusan itu tidak bisa dipisahkan. Betul kita tahu ada tahapan. Dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Tetapi sebenarnya dalam perjalanan, waktu kita dibenarkan, adakah kasih karunia di situ? Tentu dong. Kita diselamatkan oleh apa dikatakan? Oleh kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8. Itu bukan karena usahamu. Lalu waktu kita dikuduskan, apakah proses pengudusan itu tanpa kasih karunia Allah? Tidak mungkin. Tidak bisa saudara. Karena firman Tuhan berkata bahwa Kolose 2 ayat 6-7 mengingatkan kita, kamu telah menerima Kristus dan kuduskanlah Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana caranya kalau kita nggak punya kasih karunia Allah? Tidak mungkin. Jadi saudara, ketika kita sadar di dalam proses kita sebagai imamat-imamat rajani, keimamatan Allah itu dalam hidup kita. Dan ini adalah sebuah kabar baik yang dilakukan di dalam reformasi Protestan oleh Martin Luther. Bahwa saat ini kita adalah imamat-imamat Allah. Kita imam-imam kerajaan Allah. Kita tidak perlu pengantara lain kecuali Kristus untuk kita datang dan berdoa. Kita tidak perlu lagi untuk datang ke bilik-bilik pengakuan dosa. Lalu minta seseorang
imam-imam mengampuni dosa kita. Bukan seperti itu lagi. Kita datang ke ruang doa kita secara pribadi. Lalu kita bertobat di sana. Kita datang mengakui dosa kita kepada Tuhan. Tentu boleh nggak kita mengakui dosa kita kepada orang lain, manusia atau orang yang rohani secara dewasa? Tentu. Itu juga bagus untuk apa? Sebagai sebuah pertanggungjawaban. Tetapi bukan berarti harus ada seseorang yang menanggung dosa kita kecuali Yesus Kristus. Itulah keimamatan kita. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa melakukan karya-karya Tuhan. Kita bisa menggenapi semua yang Tuhan inginkan lewat hidup kita. Nah, ketika kita bertumbuh di dalam kasih karunia ini, kita pasti bertumbuh juga dalam pengudusan. Roma 5 ayat 17 mengatakan orang yang berlimpah kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan memerintah di dalam Kristus Yesus. Saudara lihat, hidup. Dia memiliki zoe, dia memiliki kehidupan Allah. Tapi dia memerintah. Kenapa dia memerintah? Karena dia punya wibawa dan otoritas ilahi. Karena kehidupan pengudusan, karena firman Allah itu makin lama makin besar pengaruhnya dalam hidupnya. Saudara-saudara sekalian, janji Tuhan kepada Imam Besar Yosua setelah dia dipulihkan, hiduplah dengan firman. Hiduplah dengan jalan-jalan Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu. Dan kemudian janji Tuhan yang terakhir di ayat 10 dikatakan, pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang di antaramu akan mengundang temannya untuk duduk di bawah pokok anggur dan di bawah pohon ara. Kita tahu bahwa ini bicara tentang bagaimana pokok anggur itu adalah bangsa Israel. Pokok ara itu juga menyangkut kepada umat Tuhan. Dan dikatakan kamu akan bawa orang untuk duduk di dalam kumpulan. Kemarin kita sudah bicara di dalam pembebasan bangsa Israel keluar dari pembuangan. Baik itu dari Mesir, baik itu dari Babel, maupun dalam perjanjian baru, dari kuasa dosa. Selalu ada orang-orang bangsa lain yang ikut di dalam rombongan itu. Dan di sini sekali lagi diingatkan, kamu yang hari itu, pada hari apa saudara? Pada hari di mana aku menghapuskan dosamu. Pada hari keselamatanmu. Pada hari di mana engkau dilahirkan kembali. Pada hari itu. Setiap orang akan mengundang. Wah, hati kita dalam penginjilan itu tidak perlu dipaksa. Itu harusnya lahir dari kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada kita. Lalu kita bilang, aduh aku bersyukur ya Tuhan. Aku diselamatkan. Tapi aku tidak mau diselamatkan sendirian. Ini kabar baik ini terlalu bagus untuk aku simpan hanya untuk diriku sendiri. Ayo kita beritakan. Ayo kita undang orang datang ke gereja. Datang ke kul saudara. Ikut di dalam Bible study online ini. Bagikan linknya kepada teman-temanmu setiap hari. Duduk bersama-sama dalam kumpulan dan kawanan umat Tuhan. Tertanam di dalam rumah Tuhan. Tertanam di dalam komunitas kasih, komunitas iman, komunitas rohani. Dan ketika Tuhan memakai saudara, mengundang orang-orang ini, duduk. Duduk itu artinya menjadi bagian. Ya, kalau konsep Ibrani itu kalau ada orang diajak duduk, biasanya diajak makan. Dan itu artinya Anda menjadi bagian kelompok itu. Jadi ini tetap berbicara pada ujungnya adalah apa? Pelayanan kita pada ujungnya haruslah membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Semua yang kita kerjakan baik untuk Tuhan. Kita sibuk dalam rumah Tuhan. Tapi pada ujungnya, apakah pelayanan kita ini membawa orang, membantu, menolong seseorang untuk semakin dekat dengan Kristus? Semakin bertemu Yesus?
Apakah hidup kita, pelayanan kita ini menolong seseorang atau banyak orang untuk menjadi taat kepada firman? Itu tujuannya. So ministry at the end it's to bring people closer to God. Kita yang melayani dipenuhi lebih dahulu oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Tetapi hasil daripada buah pelayanan kita harus dinikmati orang. Jadi pelayanan kita bukan untuk diri kita, tidak. Pohon yang berbuah tidak pernah menikmati buahnya. Siapa yang menikmati buah dari pohon? Pemilik. Dan orang-orang yang dibagikan oleh si pemilik itu. Jadi hidup kita ini nanti hasil pertama dinikmati oleh Yesus. Karena dikatakan, kalau kamu berbuah lebat, kamu memuliakan Bapamu di sorga. Berarti hidup kita ini memuliakan Tuhan pada waktu kita berbuah. Pada waktu kita membawa jiwa. Tetapi kemudian yang kedua, bahwa Tuhan akan memanggil orang-orang lewat hidup kita, lewat pernikahan saudara, lewat anak-anak saudara yang tumbuh di dalam takut akan Tuhan. Hidup kita berbuah. Dan kita bagikan terus. Bagikan terus. Jadilah orang yang bermurah hati di dalam kasih karunia. Kasih karunia bukan untuk disia-siakan dengan hidup sembrono. Tapi Rasul Paulus mengingatkan, hiduplah sepadan dengan panggilanmu. Hiduplah sepadan dengan Injil. Karena panggilan kita adalah sebagai imamat-imamat rajani, imam-imam. Kita punya pelayanan keimamatan itu adalah dalam pelayanan doa, pelayanan penyembahan kita kepada Tuhan, pelayanan syafaat kita, pelayanan kita membagikan firman, berbagi kebenaran, pelayanan kita dalam puasa, dalam memberi, itu pelayanan-pelayanan keimamatan. Pelayanan pengampunan. Tuhan memberi kita kemampuan. Dan anugerah itu harus bisa dinikmati oleh banyak orang. Kuduskanlah Kristus dalam hidupmu. Dan kiranya kebenaran ini akan membuat kita semakin bersemangat untuk hidup di dalam pengudusan. Dan kita bukan melakukan dengan kekuatan kita, tapi oleh anugerah Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Dan berkatilah setiap umat-Mu. Kebenaran firman ini sungguh tertanam. Kami bersyukur untuk imam besar kami Yesus Kristus. Yang telah menanggung semua dosa kami, dakwaan si iblis. Dan membuat kami, bukan hanya Engkau yang dikuduskan, tapi Engkau menguduskan kami Tuhan. Terima kasih, oleh darah-Mu kami dikuduskan. Oleh karya-Mu kami dikuduskan. Kami bersyukur ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Ajaiblah Engkau Tuhan. Besarlah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.